adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Margin Wilhelm. Apa kabar Margin? Baik, alhamdulillah. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak selama ini? Selama ini deket-deket ini justru ada karena di rumah aku itu jadi ada bangunan baru yang ternyata pegawainya sendiri meninggal dunia di situ. Jadi saat jam 1 apa jam 2 itu dia selalu menggerakkan sesuatu yang terdengar seperti drrrr. Itu sesuatunya seperti apa? Meja? Mungkin seperti meja atau pintu yang selalu digeser-geser sama dia, tapi ternyata di sana nggak ada orang. Itu kejadiannya tengah malam? Tengah malam, selalu jam 1, jam 2, dan nggak cuma aku doang yang dengar. Jadi mamaku, di situ ada tanteku juga tinggal di rumahku, dan dia selalu dengar juga. Dan sampai sekarang masih terus terjadi? Iya, bahkan sampai yang ke pinggirnya itu, ke yang sebelahnya, itu kan jadi ruko ada 3, 1, 2, 3, dan yang tengah itu isi. Dan yang tengah itu katanya bukan bunyi yang kedengar, selalu langkah jalanan, tok, 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 tok. Pernah ada wujud yang terlihat nggak? Kalau wujud sendiri di aku, karena aku nggak bisa lihat, nggak pernah menampakkan. Cuma karena mama bisa lihat, jadi dia selalu ada katanya di kamar mandi mama. Seperti apa bentuknya? Bapak-bapak sih. Dan Margin curiga itu adalah yang meninggal itu. Iya. Oke, tapi nggak pernah mengganggu sampai apa, mencekek atau bisik-bisik atau... Kalau mengganggu di aku sendiri nggak pernah, cuman ke mama dia selalu mengganggu. Contohnya kayak pernah untuk yang boarding gitu, dia gerak-gerakin sampai jalan-jalan. Jadi jam 2 itu mama ketok-ketok pintu kamar. Karena mama tuh nggak pernah, bergerak. Dan mama tuh nggak pernah ngebangunin jam 2, jam 3 tuh kayak nggak pernah. Dan nggak mungkin karena angin juga? Nggak mungkin, karena kan kita AC pun udah dimatiin sama mama. Terus udah gitu tiba-tiba ngetok, so kayak, mama ada apa bangunnya jam segini? Kayaknya mama mau tidur di kamar kamu deh, mama takut banget hari ini katanya gitu. Oke, mudah-mudahan sih malam hari ini kamu nggak ada yang mengganggu dan mudah-mudahan di rumah tetap baik-baik aja ya. Iya, amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang gaib setelah mempelajari ilmu mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dudi. Selamat malam Pak Dudi. Selamat malam juga. Apa yang mau Pak Dudi ceritakan? Saya mau bercerita tentang ilmu penghisap sukma. Penghisap sukma. Apa itu Pak? Jadi dalam tubuh kita itu terbagi dari beberapa bagian. Ada unsur jasad, ruh, korin, dan sukma. Maka yang saya ambil itu sukmanya. Untuk mencelakakan orang. Dulu kehidupan saya normal-normal saja. Saya berbaur dengan masyarakat. Setelah itu ada orang yang tidak senang dengan kedekatan saya dengan masyarakat. Dan dia berusaha untuk memfitnah saya, memfitnah keluarga saya dan menjelek-jelekan keluarga saya. Dan bahkan yang paling parah, dia pun menggunakan ajian ilmu hitam juga. Hingga saya terisolasi selama 10 tahun dalam lingkungan masyarakat. Dijauhi gitu dari masyarakat? Iya. Dari lingkungan? Iya. Saya dijauhi dari masyarakat, difitnah, dijelek-jelekan. Keluarga saya benar-benar terisolasi. Boleh kami tahu nggak difitnah seperti apa Pak? Ada statement yang bikin kurang wajar ya. Seperti apa Pak? Wah, keluarga lu makan juga boleh ngutang kan, kayak gitu. Sampai orang semua pada tahu kan ya. Terus dengan cacian-cacian yang lainnya juga. Maka dari itu saya merasa sakit hati. Saya tinggalin rumah,
saya mulai belajar. Ilmu menghisap sukma. Iya, Lalu setelah menguasai ilmu itu, apa yang Bapak lakukan? melaksanakan rasa sakit hati saya. Menuntaskan dendam ya? Iya, Dengan cara apa, Pak? dengan cara menghisap sukma. Oke, baik. Tujuan Pak Dudi datang ke sini untuk apa? Setelah saya melampiaskan dendam saya mengalami mimpi-mimpi yang membuat saya terkadang menangis, kadang sedih dengan perbuatan saya sendiri. Apa mimpinya? Saya merasakan bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin seperti itu. Setelah itu, saya mulai tersadar dan saya mulai berpikir untuk bertobat. Dan semoga dengan datangnya saya ke sini, Mas Roy bisa membuang semua energi-energi negatif yang ada dalam tubuh saya. Baik, mudah-mudahan energi-energi negatif dalam tubuhnya Pak Dudi bisa benar-benar terlepas malam hari ini. Kami akan ajak Pak Dudi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dudi, terlahir tanggal 9 Januari 1980. Sosok yang tidak suka bergantung pada orang lain. Dia memiliki dunianya sendiri. Namun sifat penyendiri membuat Dudi sulit memahami orang lain. Dia meyakini sesuatu atas perasaannya dan prasangkanya sendiri. Dia memiliki hati yang sangat sensitif dan rapuh, sehingga dia mudah sekali menyimpan dendam, tak segan untuk menyakiti orang lain dan siapapun. Saya melihat sosok roh halus yang bertebangan di tubuh Dudi, mengganggu pikiran dia, sehingga dia bisa mencelakai orang lain. Selamat malam. Selamat malam, Boy. Silakan duduk. Terima kasih. Dudi, dengan tanggal lahir 9 bulan 1 1980. Bapak Dudi ini menguasai ilmu penghisap sukma yang dipelajarinya. Waktu itu karena sering dihina oleh lingkungannya, akhirnya justru malah diisolasi, dimusuhi, dijauhi. Itulah yang membuat tergerak untuk mempelajari ilmu ini. Dan dengan ilmu penghisap sukma ini, orang yang diincar, yang dikirimkan atau yang dihisap, itu efeknya seperti tidak bernyawa. Ya, ada nyawanya tapi pucat dan tertutup auranya, gelap. Iya. Dan sering dihantui oleh mimpi-mimpi yang mengajak untuk berubah dan membuatnya menyesal. Makanya malam hari ini ingin melepas semua energi-energi negatif yang pernah datang dan dikuasai melalui ilmu penghisap sukma itu. Betul. Pengen Jujur, lepas gimana, Roy? Saya ngerasain ada yang aneh loh. Marjin, kamu ngerasa gak? Aku sih Kamu udah mukanya mulai pucat loh. Iya, iya. Dan kamu, coba baik, kamu lihat margin mukanya. Beda banget. Dan berubah jadi kayak agak lebih pale dan white. Aku ngerasa kayak gitu sih. Aku Iya ngerasa kan? akhir-akhir ini juga. Jadi untuk karir dan segala macem itu ngaruh juga. Tapi jangan bilang di sini, Pak Dudi, kamu mencoba melirik-lirik bintang tamu saya ya. Tuh kan, Masih menguasai ilmu ini dan Bapak mau menggunakan itu ke kamu kayaknya harus munduran dikit deh. Kenapa? Bahaya. Kenapa Pak Bapak suka dengan bintang tamu kami? Dia sampai kayak begini. Tadi sempat mention kalau kamu iya kan? Sempat mention kalau misalnya menjadikan korban, korbannya akan berubah putih, pucat dan agak kurang auranya tertutup. Auranya Pantesan redup. dari tadi aku hitam. merinding gitu ya. Iya kan? Iya. Kamu udah merinding dari Merinding. waktu pas dia datang. Pas dia datang gitu, itu aku kayak ngerasain ada yang beda. Ada yang Tapi beda pas kan? begitu kita ngobrol berdua masih agak nyaman. Biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Itu tandanya kamu udah mulai masuk gelombang pikirannya dia sih. Karena tadi waktu kita ngobrol sama Pak Dudi itu cara ngelihatnya juga ada gitu-gitunya, ada gitu-gitunya, ada krep matanya, Iya. gitu. Saya seperti ini.
seperti lagi melakukan sesuatu. Tapi kamu harus fokus ya, jangan liatin bola matanya dia. Iya. Dia bilang ilmu penghisap sukma. Itu sangat mengkhawatirkan sekali. Sukmanya dihisap dari cara apa dan bagaimana kita tidak dijelaskan kan. Iya. Jadi kita harus ngamanin bintang tamu kita, si Marjin, supaya nggak kenapa-napa. Ya. Jangan sampai keikut sampai pulang. Jangan. Berarti ilmu penghisap sukma ini masih dikuasai ya sama Pak Dudi ya? Betul. Iya kalau saya lihat iya loh. Dari mata batin saya, Iya, Roy. aduh nggak karu-karuan deh ini. Ini dia dibantu oleh makhluk astral untuk menjalankan ilmu penghisap sukma ini. Menghisap sukma itu seperti apa ya, Roy? Saya kalau ngelihat dia dari cara ngomongnya ilmu penghisap sukma, itu rasanya kayak dari mata juga udah langsung turun ke hati untuk Keambil gitu. keambil gitu. Makanya orang-orang awam, Marjin kan belum tahu seperti ini. Dan tata caranya bagaimana, saya lebih baik harus kasih tahu dia karena dia harus jaga banget lah. Heeh. Aku jadi takut. Ini muka kamu udah mulai, tadi saya perhatikan kamu tuh berubah setiap menitnya tuh turun banget gitu. Ini sekarang merasakan sesuatu? Kamu pusing sekarang, Agak pusing. masih kuat kan? Kuat. Oke. Jadi Pak Dudi ini sebenarnya kalau saya lihat sampai detik ini pun dan sampai pada hari ini dia masih terikat dengan ilmunya dia sendiri. Kalau maksud dan tujuannya hari ini ingin lepas, kenapa ya dia cara matanya berbeda ya? Dan tadi saya ngelihat Marjin itu ya kayak gitu. Cara menatapnya tuh agak beda gitu. Ya normal, terus tajam, terus normal lagi, Tajam terus lagi. tajam gitu. Seperti menarik sesuatu dengan matanya. Iya, menyeramkan. Pak Dudi beneran ingin lepas dari energi-energi dari ilmu ini. Iya. Saya ingin lepas. Saya ingin tobat. Setelah energi negatif yang ada dalam tubuh saya terlepas, maka saya akan kembalikan sukma mereka Iya. pada tubuh mereka masing-masing. Berarti banyak ya korbannya sekarang ya? Banyak nih. Tubuh mereka masing-masing kayaknya udah nggak dihitung pakai jari lagi nih. Dan saya lihatnya juga udah banyak banget sih. Mereka kondisinya seperti apa Roy sekarang? Yang jelas sih mereka kayak jadi blongok gitu loh, pelo-pelo gitu loh. Nggak ada tujuan hidupnya, Iya. menjalani Kayak- hari-hari aja gitu tapi tanpa tujuan. Betul. Kayak orang ada isinya tapi diajakin ngobrol nggak nyambung. Pas lagi serius tiba-tiba dikagetin, ya kenapa? Gitu. Kayak Macam nggak konsentrasi. nggak konsen Hilang jadinya. aja gitu fokusnya. Fokusnya jadi kayak nggak fokus gitu. Iya. Itu kan kamu harusnya ngerasa bersalah loh. Orang kayak gitu jadi nggak bisa kerja loh. Iya kasihan. Kasihan. Apalagi belum lagi satu lagi tambah lagi kalau mereka lagi ada masalah gitu, masalah pribadi. Jadi ketika mereka blongo-blongo juga terus ada masalah pribadi, makin nggak karuan loh. Karena nggak bisa cari solusi pasti. Nggak bisa cari solusi lah. Hilang soalnya konsentrasi kerjanya. Mm-mm. Pak Dudi saya mau tanya deh, itu sukma itu diambil terus disimpan di mana ya? Tergantung saya mau simpannya di mana. Biasanya Terkadang dengan dua batu yang hijau Iya. dan batu yang hitam. Kadang saya simpan di pohon, kadang saya simpan di batu. Gimana cara nyarinya sekarang kalau udah banyak lokasi? Ada pohon, ada laci, ada kali, ada tanah. Ada yang membantu saya juga. Ini sekarang PR buat kamu, saya pengen banget kamu cari itu satu-satu. wah banyak dong. Banyak, Bay. Banget. Saya ngelihatnya nggak cuma satu. Udah 10, 20, dan hampir ratusan bahkan. Iya. Iya. Pernah sampai ada yang meninggal nggak Pak? Setahu saya belum. Karena saya nggak sampai untuk membinasakan dia. Niat saya menghisap sukma, saya simpan. Saya tuh malah lari-lari loh vision saya. Apa Roy yang kamu lihat? Iya. Ternyata tuh Mas Dudi kamu harus ngaku ya. Dan di sini meja kejujuran. Kamu malahan kayak gini tuh menghisap sukma ini termasuk menghisap sukma perawan-perawan loh. Iya kan, untuk mendudukkan perempuan-perempuan kan? Iya kan? Iya. Saya udah ngecium baunya.
hal yang biasa sering dilakukan dia gitu loh. Dia untuk menundukkan para wanita, sukmanya dihisap, kemudian mereka jadi kayak lulu lantah gitu. Minum air, dia bisa melakukan apa aja. Iya. Tapi Kak, tadi dia bilang untuk membalas dendam. Tapi apakah niatnya yang pertama itu benar-benar niatnya untuk membalas dendam? Awalnya sih dendam, tapi lama-lama kemari makin lama ingin nundukin orang. Karena dia tahu dia punya kemampuan iya, ya. khususnya perempuan. Khususnya dia juga udah tahu kan dia punya kemampuan. Ya itu sih sebenarnya baik kendala dan ganjilan batin saya ngelihatnya makin kesini kok Dudim kamu makin nyalagunain nih. Iya. Makin ke perempuan malah makin gatel gitu loh, pengen ngerjain dari belakang. Saya yakin dia juga menyembunyikan sesuatu ya di sini Mas Dudi. Kalau membawa barang ya, Bawa. bolehkah saya lihat? Ada. Silakan. Kita nggak kuat mental kita keserap juga. Tarik ya. Iya, ya, makanya nanti kita pakai pembatas antara kulit dengan benda-benda tersebut ya. Jangan disentuh secara gamblang, nggak boleh. Sampai Itu serentangan. tularan. Silakan Mas Dudi apa yang ingin. Saya butuh penjelasan di sini kenapa ada batu ini, dan ini. Kalau untuk beras dan garam itu untuk membentengi diri saya Membentengi. sebelum saya melakukan ritual. Oke. Cuma itu. Yang putih ini yang saya gunakan untuk menarik sukma itu. Putih terlihat dalamnya api. Api. Oke. Terus? Saya tarik melalui media foto. Melalui foto. Melalui foto. Tapi kalau saya sudah tahu orangnya, cukup membayangkan. Itu tangannya udah mulai bergerak sendiri nih. Dia kayaknya udah mulai masuk deh energinya. Dia mulai menarik ya. Kamu mau narik siapa? Kalau waktu itu saya hancurin gimana? Saya nggak bermaksud nantang ya. Tapi kan salah satu sumbernya kita tutup dong. Ya. Secara logika. Tadi dia bilang ada sukma-sukma yang juga ditaruh dalam batu itu, betul ya? Iya. Apa begitu, Roy? Yang jelas sih batunya batu keramat semua. Kalau ikut dia jadinya negatif. Jujur, saya ingin mengembalikan sukma mereka. Tetapi energi negatif yang membawa saya. Supaya tidak memulangkan sukma mereka. Kalau di sini saya hadirkan seseorang lagi mungkin random secara acak dan penonton di sini kamu ambil sukmanya Saya tidak berani. gitu ya. Iya. Takut. Takut lewat, takut Meninggal. meninggal. Iya. Ini sih kontrasnya dengan pemahaman ini ya, maksudnya yang mencabut kan sebenarnya bukannya Mas Dudi ya. Bukan. Sangat sensitif sekali. Saya pengen banget kamu undang makhluk halus semua yang ada di dalam situ. Dan saya pengen hancurin semuanya. Jika kamu ingin lepas. Yang ada isi ya batu-batu itu ya. Juga takut. Ada yang ngerasain sesuatu, masih kuat? Nggak kuat? Kenapa, Bu? Kalau nggak kuat, silakan tinggalkan area ini ya. Ibu kenapa? Oh, Sedak? bisa mungkin keluar dulu. Masih Istirahat. kuat? Saha marane. Siapa kamu? Kalian siapa? Arek naon manggil kula ka dia?
Jadi kamu yang menempati barang-barang ini? Maneh nu cicing di batu ieu. Aik naon kita? Aik naon dia nanya gitu? Gak suka aja. Mau apa nanya itu? Pengen tahu dan gak suka aja dengan... Te, Terseneng kenaon dia? enggak senang kenapa? Karena udah banyak korban aja. Dan saya harus bantuin. Maneh geus ngerugikan jelema. Kula mantuan raga ieu. Kusabab raga ieu loba dinyeri ku batur. Udah banyak naon? Sloba? Dia ngebantuin raganya dia karena orang ini banyak disakitin sama orang katanya. Kamu bisa bahasa Sunda? Bisa. Wow. I have to learn Sundanese. Oke. Saya tiba-tiba I don't know what I have to do. Ya badan raga ini sering disakitin gitu. Iya, katanya raganya suka disakitin jadi dia pengen membantu orang ini. Ngabantu naon, Aki? Aki, ini panggil Aki. Kumaha maneh we? Gimana kamu aja? Aki mau arek ngabantuan kumaha Aki? Iya jelemana karunya pisan. Kasihan banget. Kusabab ieu loba dinyeri ku batur. Aing mantuan jadina. Bantuan naon? Mantuan nyokonatsu kumaha batur. Tapi karunya nu cokot sukmana Aki. Kumaha manehna ayeuna? Lain urusan aing kita mah. Dia merugikan banyak orang katanya. Makanya dia ambil sukma orang-orang. Walaupun sukma orang-orang itu kasihan sekarang kondisinya, tapi yang penting si Aki ini Membantu. ngebantuin yang punya badan ini, yang punya raga ini katanya. Tapi dia nggak peduli katanya orang. Dia nggak peduli orang lain, bodoh amat, terserah. Jadi dia nggak peduli ngambil sukma orang lain kayak gimana, yang penting dia ngebantuin yang punya badan ini, Roy. Oke. Ya jelema awakna ayaan dia. Ini orang ini ada isinya, ada ayaan. Siapa? Ya, lalaki ya. Ini orang ini. Aing panas aing kumanehna ieu. Dia marah, panas sama kamu, Roy. Panas. Merasa panas sama kamu. Ada dua hal di pikiran saya. Saya ingin melakukan cara yang kasar atau cara yang damai. Tergantung sih. Kita mau usir dia ya. Saya ingin keluarin semua sukma-sukma orang yang udah masuk ke situ. Kasian. Ulah pada campur sih ya. Lain urusan sih eta mah. I have to ask some questions. Oh, Okay. ini sukma-sukma ini harus dibalikin, Aki. Kasihan orang-orangnya. Kasihan orang-orangnya, Ki. Ya? Kalaikeun heula aing. Saya sih Hati-hati, Roy. saya tergantung sih. Orang apa yang di-trade kepada saya akan balikin apa yang mereka trade ke saya. Jadi damai atau tidak damainya terserah. Kamu perlu sesuatu. Cukup itu, ya.
Baik. Aku butuh garam sama beras. Terus apa? Keluar kamu dari sini. It's okay. Kau bilang panas kan? You need something. Thank you. Jangan sentuh pakai tangan kamu ya, baik. Itu dia pingsan. Ini kayak masih manipulatif ya, Roy. Itu dia pingsan ya? Saya nggak yakin dia pingsan sih. Dia dalam keadaan sujud gitu ya. Iya, Iya. Kayak tengkurap gitu, kayak batu. kayak batu betul. Bergantung, akinya terserah. Saya akan kasar atau saya akan baik. Ampun, ampun, ampun. Hanya Sekarang kamu keluarin dulu. Sukma-sukmanya baru saya kasih ampun. kok ini balikin KB? Jangan dikebalikin semua, kunaon. Kok ini keluarkan KB? Saya mintanya semua. Dibalikin semua ya, balikan KB. KB, kok ini keluarkan KB? Iya, dikeluarin semuanya katanya. Iya. Keluarin dong. Iya, Ki, keluarin semuanya. Baliin semuanya. Tiba-tiba mata aku perih banget. Iya. Mata. Margin, bye. Ya. Menurut kamu percaya nggak dengan omongan makhluk halus? Saya terlalu percaya kamu bilang makhluk halus itu manipulatif sih. Iya. Panas. Sayangnya saya nggak percaya sama omongan kamu. Panas. Saya butuh wadah nih. Panas. Saya nggak pernah percaya sama Ampun. makhluk halus. Ampun. Kok lagi sebalikin KB? Kok lagi sebalikin KB? Ampun. Enggak. Ampun. Ampun. Kok lagi sebalikin KB? Kok lagi sebalikin KB? Ampun. 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 Keluarkan aing. Keluarkan aing. Keluarkan aing. Kata dia Ampun. keluarin dia. Ampun. 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 Kok lagi keluarkan KB? Rasain tuh. Saya nggak pernah percaya. Ampun. Sekali lagi saya nggak pernah percaya omongan makhluk halus. Ampun. Keluarin semua. Ampun. Aing keluar.
Unfortunately, gue gak berhasil mukulin. Udah keluar. Belum. Juga untuk ngangkat ke situ. Pak Dudi. Pak Dudi. Pak Dudi boleh bangun. Margin, Ya. kamu bantuin dia cleansing deh. Kamu tiupin bubuk ini ke muka dia. Hati-hati ya, jangan sentuh dia. Tapi Tapi tunggu ini nggak selesai. apa-apa. Selesai dia pasangin dulu bentar. Dia tuh lemas banget kayaknya. Baru duduk aja ya, jangan bergerak-gerak dan jangan buka mata. Ini aku tiup aja, Kak. Tunggu dia duduk dulu. Duduk deh. Semuanya, Kak. Bebas, Margin. Oke. Buka mata deh, Mas Sudi. Simpan aja. Ini semua udah aku hancurin. Dan saya tuh paling nggak percaya dengan omongan makhluk halus. Jadi, semua sukma pergi. Oke. Oh, masih ada sisa satu lagi ya. Apa Roy? Ternyata saya benar-benar terkecoh oleh makhluk halus ya. Kenapa? Kamu ngelihat apa? Kamu pura-pura sama saya untuk dikasihani ya. Padahal kamu sebenarnya makhluk halus ya. Masih ada. Oke. Saya Wow. ngelihat, mungkin Roy ngelihat. Saya nggak mau terkecoh oleh makhluk halus. Sukmanya pergi semua. Roy, Oke. Ini baru yang beneran. keluar tadi ya? Sukma-sukmanya ternyata banyak juga yang dipasang ya di batu tersebut sama makhluk tersebut. Dia jadi makan sukma itu buat kekuatan dia supaya umurnya panjang makhluknya. Jadi bisa eksis sampai lama arwahnya gentayangan. Dia gunain raganya si Dudi ini untuk orang-orang dihisap sukmanya Iya. sebagai makanannya makhluk itu. Betul sekali, Bay. Jadi bukan untuk dia ya, tapi untuk... Bukan. Ternyata untuk makhluk halus tersebut dia berdalih untuk jagain si Dudi. Ternyata salah semuanya. Padahal cuma si makanan si aki-aki tadi itu. Nah ini baru beneran. Ini sekarang udah bener. Siap. Pak Dudi, Bapak bisa dengar saya? Bisa bangun? Bisa duduk? Tuh, semua kepulan bubuk-bubuk itu melambangkan sukma-sukma yang terbang. Kamu giniin deh. Oh, iya. Lepas satu-satu ya? Lepas Iya. semuanya di bagian sini. Tuh, Banyak banget berarti ya? itu semuanya kayak asap yang Iya. lihat deh betapa indahnya soul-soul mereka. Balik lagi Iya. kepada sang pemiliknya. Iya, soalnya mereka tampak menari. Dah, Selama ini keikat gitu. Gimana rasanya sekarang, Pak Dudi? Lebih tenang. yang bagian sini coba digituin.
dari bubuk suci tersebut membuat kayak hilang itu. Dah. Lebih tenang, lebih enteng. Tatapan mata saya pun tidak terlalu redup seperti tadi. Oke. Anda baru saja melakukan kebaikan sih dengan melepas dan mengembalikan sukma semua tadi kepada sang pemiliknya. Iya. Dan mudah-mudahan ini kebaikannya langkah awal dari kebaikan-kebaikan selanjutnya ya Pak Dudi. Ya, mudah-mudahan saya berharap seperti itu. Roy gimana Roy? Ya, seperti yang kata Bayi bilang, mudah-mudahan ini jadi langkah awal buat Dudi ke depannya jauh lebih baik. Dan jujur sih kalau udah barangnya udah hancur, dia pasti udah hancur juga dan gak ada wadahnya lagi. Nggak ada energi negatif lagi ya? Mau naruh di mana juga, Nggak ada tempatnya. gak ada tempatnya. Dan semuanya udah lepas semua tadi. Iya. Terbang. Lebih tenang sekarang? Lebih tenang, mata saya juga lebih cerah. Sebelumnya seperti apa rasanya? Mas Bayu bisa lihat mata saya seperti apa. Iya, Bisa ada menatap perubahan Mas Bayu, sih Iya. Iya sih, lebih beda. saat Cara menatap melihatnya juga Mbak ini, berubah. Iya. Mas Roy. Iya sih, Iya beneran, tapi yang Bener-bener. berubah bener matanya Iya, ya? benar-benar. matanya sih berubah. Soalnya tadi aku yang aku lihat pas banget dia pertama kali datang, dia ngeliat aku emang udah agak beda. Iya. Tapi tadi pas itu ada tiba-tiba mata kamu terasa Iya, itu mata ya? aku kayak keluar air gitu. Iya. Iya. Cok, matanya sekarang gimana rasanya? Sekarang udah fine. Tadi kayak pas begitu dipukul-pukul batu, kayak mata aku juga keluar air gitu. Nggak ngerasa perih tapi keluar air. Tapi nggak Nggak apa-apa kok kenapa-napa. mata. Iya, nanti dibersihkan di belakang ya. Iya. Selamat melanjutkan ke babak berikutnya Mas Dudi. Maksud saya Ya. ke next level kehidupan yang lebih baik lagi. Iya. Iya. Saya juga ucapin banyak terima kasih atas kesediaan Mas Roy Ya. untuk mengeluarkan semua aura negatif yang ada pada tubuh saya. Dan saya bisa menjalani hidup normal. Kalau bisa Mudah-mudahan. jangan yang seperti itu arahnya. Mending banyak-banyakin berdoa atau Iya. mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Iya, iya. Baik. Pak Dudi, terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Sama-sama. Kami harap Anda jauh lebih baik dan bahagia ke depannya. Iya, Terima kasih, selamat mudah-mudahan. malam. Saya juga terima kasih. Terima kasih Mas semuanya. Dudi. Belajarlah untuk memahami setiap kejadian, karena hidup memerlukan ujian, agar jiwa tetap tegar dalam setiap keadaan. Demi persaingan di dunia malam, perempuan yang berikut ini mengaku menyingkirkan temannya hingga cacat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Linda. Selamat malam Linda. Malam Kak. Apa yang mau Linda ceritakan pada kami? Jadi aku kerja LC di suatu klub Kak. Terus Ladies Companion ya? ya, Oke. jadi di sana tuh ada seseorang yang aku benci banget Kak. Di tempat kerja ini? Iya. Kenapa Karena benci? aku bingung gitu. Kenapa dia bisa jadi banyak pelanggan, bisa punya banyak uang, sementara dia apa? Cantik enggak, bodinya bagus juga enggak gitu loh. Tapi kok bisa gitu? Dia dapat pelanggan yang banyak jika dibandingkan sama aku tuh apa? Nggak ada apa-apanya Kak gitu. Sampai akhirnya tuh, oh pokoknya benar-benar aku benci banget dan aku nggak suka banget sama dia. Terus ya udah, karena saking nggak sukanya aku pergi ke orang pintar Kak. Untuk apa? Aku pingin dia menderita. Aku pingin dia nggak punya siapa-siapa. Aku pingin dia nggak punya pelanggan. Aku pingin dia jatuh. Sebentar, saya mau tanya deh. Apa dia pernah mengganggu kamu? Memang enggak, tapi dia sombong. Apa dia pernah menyakiti kamu? Secara mulut memang enggak sih Kak. Tapi gimana ya, semenjak
dia banyak pelanggan, sikapnya tuh sombong banget dan arogan, dan dia ngerasa dia tuh paling cantik gitu loh. Padahal dia apa? Dia bukan apa-apa, Kak. Apa dia pernah mengambil pelanggan kamu? Iya, pernah. Itu yang bikin sakit hati. Ya, Tambah lagi sikap sombong dan arogannya dia. iya, Padahal dia nggak lebih cantik dan lebih baik dari kamu. iya. Oke, setelah ke orang pintar, apa yang kamu lakukan di sana? Ya, pas aku di orang pintar itu, aku disuruh ngelakuin ritual, Kak. Jadi aku disuruh mandi kembang, dan aku dikasih macam-macam ajimat. Dan salah satunya itu air yang harus aku kasih untuk teman aku itu. Tujuannya? Tujuannya ya aku pingin teman aku itu menderita, cacat seumur hidup. Aku pingin seperti itu. Tuh. Dan dukun itu ngasih aku dua pilihan. Jadi satu dukun itu yang ngerjain dan satu lagi itu aku yang ngerjain. Nah ketika aku yang ngerjain itu berupa air. Jadi air itu aku tuangin dan diminum sama teman aku. Dan hasilnya kakak tahu? Gimana? Temen aku itu cacat. Dan di kemaluannya itu mengeluarkan lendir dan bau. Sampai akhirnya dia nggak pernah kerja lagi, Kak. Aku seneng, Kak. Saat itu aku seneng banget. Aku bahagia. Karena semenjak itu, karir aku tuh jadi ningkat. Pelanggan aku banyak, uang aku banyak. Dan aku tuh benar-benar yang happy banget gitu, Kak. Dengan berbagai macam pelanggan yang datang sama aku. Terus mereka ngasih tips aku gede. Penghasilan kamu meningkat Ya, lah ya. penghasilanku meningkat dan aku menjadi primadona di sana, Kak. Dan kamu puas, Ya, aku puas, Kak. walaupun dia menderita. Ya, Sekarang gimana kondisinya? sekarang kondisi siapa? Kondisi Dia masih kerja di situ. udah enggak, Kak. Karena Dan- kan udah benar-benar cacat. Masih sampai sekarang. Masih. Oke, tujuan Linda datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini untuk apa? Dan sekarang aku nyesel, Kak. Apa yang bikin nyesel? Aku pengen tobat. Mungkin karena kegilaan aku yang sering gonta-ganti pasangan, jadi membuat aku kena penyakit kelamin, Kak. Dan aku udah coba berobat kemana-mana dan itu nggak sembuh-sembuh. Secara medis nggak bisa disembuhkan. Ditambah lagi, aku selalu didatengin sosok kayak Gundorwo. Dan itu selalu setiap malam, Kak. Setiap malam. Sosok itu mengganggu aja atau menyampaikan sesuatu? Yang Gundorwo itu, dia menyampaikan sesuatu, kayak selalu menyuruh aku untuk berbuat kejahatan, kayak Oh, malah mancing kamu untuk panas-manasin buat kejahatan gitu? ya, Kejahatan seperti apa misalnya? untuk aku melakukan hal yang sama lagi ke orang lain. Bikin orang lain cacat juga gitu? Ya, Jadi semacam minta tumbal ya? Minta terus? Iya, minta. oh di sini aku pingin, Kak, aku pingin tobat, aku pingin terbebas dari rasa bersalah aku. Aku nyesel, Kak. Aku nyesel karena aku udah bikin teman aku cacat. Aku nyesel karena aku udah ngelakuin semua itu, Kak. Oke, baik. Linda, mudah-mudahan malam hari ini dengan kamu datang ke Menembus Mata Batin bisa benar-benar mendapatkan solusi dari masalah lagi dihadapi. Bisa benar-benar memberikan kebaikan supaya sembuh dari penyakitnya. Kami akan ajak Linda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan
kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Linda, mendiami rumah bernomor 21, terlahir tanggal 7 Maret 1990. Sosok yang menyukai kepraktisan. Dia selalu ingin mendapat sesuatu dengan cara yang mudah dan instan. Tidak peduli resiko yang akan ia hadapi. Kehidupannya dipenuhi gemerlap kemewahan. Saya melihat banyak sekali korban atau orang yang tidak suka dengan kehidupan Linda. Banyak sekali sosok negatif yang menginginkan jiwa Linda. Saya melihat sosok genderuwo yang ingin memangsa Linda. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Linda, dengan tanggal lahir 7 bulan 3 1990 dan nomor rumah 21. Linda, karena persaingan di dunia malam, dia melakukan guna-guna mengirimkan santet kepada temannya sendiri. Temannya dibikin cacat sehingga kehilangan pelanggan dan Linda mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dan saat ini kondisi temannya sudah tidak bekerja dan masih cacat sampai sekarang. Iya. Tapi belakangan ada sosok genderuwo yang suka selalu datang, manas-manasin, ngajak Linda untuk berbuat lagi, kejahatan lagi, supaya bikin temannya lagi yang lain mengalami hal yang sama seperti cacat yang sebelumnya. Iya, Pak. Makanya datang ke penebus mata batin mau terbebas dari semuanya. Ingin Dari tobat, semuanya. ingin bersih, tambah lagi Linda saat ini terkena penyakit kelamin. Saya harus ngomong apa adanya ya. Terkena penyakit kelamin itu sebenarnya saya ngelihatnya di Linda adalah bagian dari karma buruknya dia yang berbuah. Jadi sebenarnya dia lagi menjalani prosesnya itu. Karena dia telah melakukan kejahatan ke temannya sendiri, Iya. akhirnya sekarang dia menerima penyakit ini. Ya, jadi maaf, itu ada Kak. Di mananya? Keluar gitu loh. Iya. Gitu ya. Pantes aja ya. Jadi makhluk halus yang nempel ke kamu semuanya dapat kekuatan dari organ vital kamu ya ternyata Linda. Dapat kekuatan dari situ. Dengan cara dihisap. Disgusting. Itu seperti yang dialami oleh teman kamu. Iya. Sama kayak gitu? Mungkin temen aku lebih parah, Kak. Sekarang dia dapat hukuman yang sama deh jadinya. Itu yang saya rasain sih sebenarnya. Saya harus mengatakan apa adanya. Dan benar-benar luar biasa mereka. Gini loh, saya ngeliat Linda marah kemudian ke temennya seperti itu memperlakukannya. Terus muter lagi, dia kena dampaknya. Terus lagi sama sosok genderuwo. Sampai habis darah. Iya, dan itu buat aku tuh jadi depresi, Kak. Dan aku tuh benar-benar yang nggak tahu harus seperti apa dan harus gimana, aku nggak tahu, Kak. Kondisi seperti ini nggak bisa kerja dong? Iya, aku akhirnya nggak bisa kerja lagi, Kak. Karena aku udah sering-sering sakitan. Iya sih, siapa yang mau? Kan kalau dalam bekerja di dunia malam itu kan khusus Linda juga, Linda menggunakan aset tubuhnya dong ya. Semuanya sepertinya ya. Iya, Kak. Dengan cara itu berarti Linda kan udah nggak bisa ngelayanin tamu atau nemenin tamu dong. Iya. Iya berarti itu udah salah satu bentuk ini ya, pembalasan karma. Iya. Dan luar biasa menyeramkan sih kalau saya gambar ini. Gimana nggak mimpi buruk? Karena saya ngelihat banyak banget bulunya di sini dan sosok seperti laki-laki. Bisa dikatakan ini genderuwo sih. Yang Fix. suka hadir dalam mimpinya dia itu beneran emang ada ya, Roy? Emang ada, 100% ya. Iya. Oke. Dan luar biasa menyeramkan. Dan dia yang menyebabkan temannya menjadi cacat sampai keluar, termasuk Lindanya juga seperti Termasuk itu. Lindanya juga. Bahkan sampai perih ya, mohon maaf sekali. Dan makhluknya sama ya, Kak Roy? Iya sama dan
dia dapetin kekuatannya dari darah, dari macam-macam, dari dan berhubungan dengan itu semuanya. Apa yang mengundang makhluk ini datang sebenarnya, Roy? Pertamanya sih dari awal dari kebencian itu dan ritual-ritual yang diajarkan oleh sang dukun. Tapi tiba-tiba lama-lama malah udah terbiasa Lindanya, dan kayak Lindanya menjual dirinya pada demon Genderuwo, pada iblis. genderuwo gitu loh, menggadaikan dia punya jiwanya. Iya, karena aku tuh masih tergila-gila sama uang gitu, Kak. Aku tuh benar-benar udah nggak peduli dan nggak mikir apapun lagi. Yang penting aku dapat uang dan uang gitu. Perasaan saya kok nggak enak ya. Kenapa, Roy? Ada sesuatu yang tidak mengharuskan saya untuk duduk tiba-tiba. Kamu tiba-tiba berdiri, apa yang kamu rasain? Seolah-olah ada makhluk halusnya tersebut di belakangnya dia dan ngeliatin saya dengan direct point of view-nya yang ke situ langsung ke arah saya kamu. gitu. Di belakangnya Linda persis. Iya. Makhluk ini, Roy. Entah kenapa dengan lukisan saya, tapi saya melihat iya ada makhluk itu. Mohon maaf ya, Linda. Iya. Saya melihat ini, kamu dongak deh. Kamu pernah coba gantung diri ya? Kok Kakak tahu? Hah? Karena makhluknya tersebut kayak gini, Bay. Iya, karena aku udah depresi banget, Kak. Aku udah nggak tahu lagi aku harus gimana gitu. Dengan semua keadaan aku yang kayak gini, aku udah sakit-sakitan kayak gini, aku udah nggak tahu lagi harus seperti apa dan aku pengen bunuh diri. Bunuh diri bukan jalan satu-satunya untuk lari sih, Linda. Tapi aku udah capek, Kak. Uang itu juga bukan dari sana juga sumbernya. Kalau kamu meninggal bunuh diri, kamu akan double kali lipat loh hukumannya. Belum lagi ntar disiksa di neraka atau apa itu. Iya kan? Iya. Matinya nggak wajar. Iya. Saya ngelihat itu loh ketika saya duduk di situ dan sekarang bau busuk. Sekarang masih ada sosok itu di belakang Linda, Roy. Coba Marjin sini deh. Kamu Marjin. ngecium sesuatu nggak? Iya, aromanya beda sih. Kayak bau. Semakin sini semakin nyengat. Apa? Ini kayak Semakin bau sini telur semakin busuk hangat. gak sih? Kayak bau telur atau bau ini ya? Amis? Sesuatu yang dibakar. Amis. Amis ya? Amis. Iya, ini amis ya. Amis. Tapi saya pastikan ini bukan dari sesuatu penyakitnya yang keluar. Tapi ini dari Bukan. aroma makhluk halus tersebut. Di belakang sini, Roy. Iya. Dia datang dan hilang dan muncul. Ketika saya dekat di sini, malah pergi. Seperti itu. Ini sekarang dia pergi, nggak ada di belakang Dia Linda. pergi, tapi meninggalkan baunya. Iya kan? Ya. Iya. Bener sih. Ini fix 100% Di sebelah sini genderuwo. soalnya nggak. Ini baunya beda loh di sebelah sini. Iya, tadi pas begitu aku sini, pas move ke sini beda. Iya, di sini beda Marjin. Iya, di sini kayak bau telur ya? Iya, Ada amis-amisnya di belakang situ. Iya. beda sih. Makhluk itu selama ini ngikutin Linda, Roy. Iya. Saya juga harus waspada ya. Walaupun saya tahu kamu adalah korban dan pelaku. Korban untuk mencoba untuk bunuh diri. Tapi pelaku juga untuk teman kamu. Tapi saya harus waspada. Siapa tahu dia berubah tiba-tiba. Saya takut. Takutnya. Ya. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi apa yang tidak diinginkan ya. Tapi saya kasih pesen ya. Pokoknya nggak boleh nyakitin diri sendiri. Waktu itu gimana? Apa yang kamu lakuin untuk membunuh dirinya? Saya lihat, saya bocorin ya. Hah? Saya lihat tali yang kuat sekali, kayak diikat di simpul, talinya Dia disimpulin. kenapa matanya nggak ngedip ya? Iya, Dia seperti dia Kayak kayak digantungin. mulai masuk ke dalam dimensi lain ya. Dia udah nggak full di sini ya? dia matanya nggak ngedip malah. Oh, Linda. Kamu pernah nyadar nggak kalau kamu diikutin oleh makhluk astral? Apapun itu dan gimana pun bentuknya. Aduh, saya nggak yakin dia deh. Iya, saya juga nggak nggak yakin.
Kenapa dia ngeliatin terus ya? Iya. Seperti yang saya bilang, Bay. Dia nggak ngeliatin kamu. Dia mulai masuk ke badannya. Maksudnya dia di sini adalah sosok genderuwo dan mulai masuk ke badannya dan minjem badannya untuk nyakitin kita bertiga. Salah satu di antara kita. Dia nggak suka ya? Kemungkinan besar saya sih, karena dia ngeliatin saya. Seperti itu. Tapi saya berusaha untuk tidak menyakiti wanita di sini. Bentuknya seperti yang kamu gambarin ya, Roy? Betul. Gimana coba kita ngelawan? Dia genderuwo. Dia masuk tubuhnya wanita luarnya. Kasihan yang punya badan dong. Iya, Kalau iya. misalnya kenapa-napa. Seperti buah si Malaka, Mam. Dan saya khawatir sekarang. Sosok Marjin bisa ngingetin dia nggak ya? Ingetin gimana? Kalau Kan mungkin kalau sama-sama perempuan, kan? bisa ajak ngobrol, ngajak ngomong. Tapi aku takut sih. Supaya dia Harus fokus dan berani tetap sih. ada di sini. Coba kamu pegang tangan dia. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mbak Linda. Iya, Kak. Iya. Kamu nggak apa kan? Iya, aku nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, dia nggak apa. Iya. Kak Roy, kayak ini masih dia sih. Masih Mbak Linda ya. Mbak Linda. Mbak Iya, Linda. Kamu di sini? Iya, aku di sini, Kak. Enggak sih. Aku nggak yakin. Ini aku, Kak. Buktiin. Kalau Dengan kamu cara apa? Linda. Ini aku, Kak. Tatapannya masih beda, enggak? Nggak. Udah berubah? Enggak, ini aku. Oke. Oh, tapi baunya makin besar ya. Sampai ke sini, Bay. Udah sana sekarang. Aku ngerasa berat, Kak. Iya. Kamu ngerasain itu dari situ, Roy? Iya. Energi yang tadi di sini. Iya. Jangan-jangan dia masih ada bawa sesuatu ya di badannya dia. Mbak Linda bawa jimat atau apapun itu. Tadi kan katanya dikasih jimat dari sang dukun. Aku ada, aku dikasih. Aku dikasih. Saya boleh lihat gak? Boleh, tapi itu ada di belakang. Boleh diambil? Boleh. Bentar ya, Mas. Ya, silakan. Saya nggak yakin dia Linda. Soalnya terlalu cepat gitu keluar masuk Iya, ya masuk makanya. sesut gitu. Tapi pas begitu tadi matanya begitu lihat ke Roy sama tadi pas saya tanya emang udah sama balik lagi ke awal sih. Nggak sama kayak waktu ngeliat. Iya, beda. Fuck man. Kamu ngeliat apa, Roy? Saya lihat sesuatu di belakang Yang tadi kamu, di belakang Marjin. Linda. Di belakang aku. Iya. Di belakang Di kursi belakang kamu. Marjin. Di belakang kursi Marjin. Satu-satunya sosok wanita cuma Marjin ya. Kamu selalu bilang genderuwo itu selalu dekat sama perempuan. Baik. Roy. Roy. Kia. Baik. Oh my God. Ini apa, Linda? Ini, Kak. Oke. Ini jimat untuk Saya aku. saya nggak mau. Sebelum ini saya pengen tahu buktinya apa kalau saya ngobrol sama Linda beneran. Ini aku, Kak. Kamu percaya? Aku nggak yakin sih. Aku beneran nggak yakin cara dia ngomong dan Karena saya ngerasa ada yang aneh di sini. You're not Linda. Ini aku, Kak. Ya ini beda. Ini beda. Ini beda sih. Ini beda. dia mulai Ini beda. dia kayaknya udah mulai tahu kalau kita nggak percaya. Iya, kita Iya. nggak percaya. Oke. Oh, shit. Siapapun kamu yang masuk di sini, saya nggak tahu. Biarin deh. Apa yang kamu bawa? Ya, ini jimat aku. Ini air yang untuk temen aku. Yang harus aku tuangin ke dalam gelas. Terus untuk diminum sama temen aku. Oke. Dan ini foto dia. Gelas ya? Ya. Saya butuh gelas dan sarung tangan.
Saya Aku kok merinding ya? saya tadi beneran dia kayak udah tahu kita nggak tahu. Iya, tahu. dia udah mulai air, Dia nadanya udah berubah. mulai- nadanya Juga berubah dia banget. tahu. Kita nggak percaya sama dia. Oke baik, Linda sekarang kau nanti sediain kelas, kemudian kau masukin jimatnya ke dalam gelas tersebut. Dan saya pengen lakuin sesuatu. Itu fotonya. Iya. Itu fotonya kok sampai rusak gini diapain? Ya, banyak hal, Kak. Ada yang aku inin lewat kemenyan. Suruh dia sisihin rambut deh, jangan nutupin ke itunya. Oke, thank you. Boleh ke belakangin Iya, Mbak. iya, kamu. Permisi ya Mbak Linda ya. Dan sendok ya. Saya butuh Sendok. I need glove. Saya Glove. butuh sarung. Ini bukan pertama kalinya sih sebenarnya saya melakukan hal ini. Tapi apa jadinya kalau genderuwo masuk ke dalam tubuh wanita? Secara fisik perempuan, tapi dalamnya genderuwo. Genderuwo. Iya. Itu agak susah sih ngadepinnya. That's my point. Itu pikiran saya juga sih. Kita lagi mencari jalan keluar untuk itu. Gimana caranya ya? Baunya sampai ke sini. Oke. Linda, Ya, saya mau bantu kamu. ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena aku pengen terbebas dari semuanya, Kak. Baik. Ini harus dibuka tampaknya. Ya. Gimana ya bukanya ya? Gunting, untuk ini? gunting. Harus satu. Aku pengen gelas gede, ada nggak ya? Gelas besar sama gunting untuk nuangin ini. Mangkok boleh, mau mangkok. Mangkok aja deh. Mangkok. Saya lihat fotonya ya. Ternyata bener ya kata orang kalau dunia malam itu uang jin dimakan setan. Dan bener aja. Ternyata memang gitu ya. Mungkin karena didasari dengan ini juga kali ya. Dia dimasukin arwah genderuwonya, jadi genderuwonya yang Yang bekerja. iya. Iya, bener. Uang jin dimakan setan. Seberapapun dia banyak tamunya, ternyata ada yang gak seneng juga. Ini katanya adalah, Jimat. tapi saya Jimat yang boleh. bisa membuat aku tuh banyak pelanggan dan bisa buat aku punya banyak uang. Jimat yang membuat dia banyak pelanggan. Selama ini disimpan, Iya, ditaruh di rumah, iya. gak dibawa kerja tapi. Ini better kita Dibawa. amankan. Tapi aku Gue nggak berani. sembunyikan. Disembunyiin di rumah. Disembunyikan di tas, di tempat tertentu. Ini saya khawatir juga dengan gelas. Marjin, saya minta butuh bantuan kamu deh untuk ngadukin. Oke. Terus kamu bilang gini, kalau memang dia bukan Linda, akan ada terjadi sesuatu yang aneh. Tapi kalau memang ini Linda, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ini nggak akan apa-apa kan? Kok berubah jadi Warnanya putih ya? berubah ya? Iya. That's why. Berarti ini jimat penetral dan pembuat dia supaya laku ya. Memang bekerja dengan Airnya tuh tadi keruh, tapi iya. sekarang jadi bening. Berhenti!
Itu yang saya bilang. Dia yang lihat Marjin pasti ada sesuatu juga. Dia ngeliatin Marjin Ngeliatin aku sekarang. sih. My God. Kamu yang selama ini selalu mencuri pelangganku. Enggak. Kamu yang selalu merebut semua. Enggak. Ini bukan ini Marjin. Ini bintang tamu kami. Belum pernah ketemu sebelumnya sama Mbak Linda. Saya tidak pernah merebut pelanggan kamu. Enggak pernah. Kamu memang pengerebut. Kak Roy. Buat ini jadi itu deh, penghalang. Mbak Linda. Saya nggak pernah merebut pelanggan kamu. Siapa? Saya bukan. Maafin aku. Maafin semuanya. Enggak. Saya bukan. Maafin aku. Pegang ini deh, jangan sampai kena dia. Saya bukan. Maafin aku. Maafin semua yang udah aku lakuin. Itu siapa? Maafin bukan. Ini yang dia jahatin nih. Temennya itu. Temennya yang Dibikin cacat. dibikin cacat Maafin dan aku. keluar apa itu tadi? Iya. Keluar banyak lendir. Gak sakit, Kak. Mbak Ini kita Alina. Dia pingsan ya? Mbak, iya sih. tapi kok bisa dia ngira saya ya? Dia ngelihat kamu, dia ada halusinasi bahwa yang dia lihat itu karena emang punya rasa bersalah yang begitu besar. Iya. Dia ngerasa bersalah yang begitu besar, jadi ngebuat dia jadi halusinasi. Kita harus bangunin dia sebelum dia Kemasukan lagi. kemasukan dikuasai oleh yang enggak. Mbak, Mbak Linda. bisa dengar saya Mbak Linda. Mbak Linda kumpulin tenaganya. Mbak Linda. Ada sesuatu gak yang bisa buat dicium hidungnya supaya minyak apa? Minyak. Atau apapun itu yang tajam, aromanya tajam. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Mbak Linda. Linda bangun Mbak Linda. Mbak. Dia capek banget sih, Bay. Dari tadi tuh dia sebenarnya bukan Linda. Oh, dia baru beneran lepas dari dia. Iya. Dia Jadi tadi baru pas yang keluar. dia ngejar-ngejar saya itu bukan dia. bukan. Saya yakin ini Linda beneran setelah. Bangun dia. Ada yang punya minyak apa gitu yang tajam, minyak angin atau apapun itu yang aromanya tajam. Bangun dia. Hah? Ada? Minyak wangi. Ini bangun nih. Ini bangun. Dia udah bangun belum? Udah. Oke. Itu apa? Minyak wangi? Iya. Minyak wangi. Nggak apa-apa deh asal itu kali ya. Iya. Asal tajam bisa di. Sebentar, Mbak. Bisa Kalau dengar Linda udah saya? sadar. Bisa ada? Udah sih. Udah ya. Harusnya dia balik dia normal. Tolong dong kasih ini. Wow. Saya butuh air dan mangkok lagi. Air saja deh, air putih saja untuk membakar. Itu tadi apa Roy? Makhluk apa yang nguasain Linda? Jadi, ya. Jadi
Saya ngelihat makhluk halus yang berbentuk genderuwo. Beneran lumayan menguasai dia loh, sampai dia bisa menyerupai. Wah, ternyata ini bukan cerita masyarakat ya. Ternyata kalau misalnya genderut itu bisa nyerupain siapa aja. Luar biasa, bisa bikin seorang mirip. Linda mirip. Iya, bisa bikin kayak mirip Linda. Saya udah curiga. Dan ini Linda beneran yang sekarang. Susah bedain ya. Bisa dihilangin nggak, Kak? Bisa ngilangin sih dengan banyak perbuatan baik dan ngelakuin hal-hal yang baik-baik terus. Karena Dan aku rajin. capek kayak gini, Kak. Rajin-rajin untuk banyak beribadah seperti itu. Iya, Kak. Kamu boleh ambil ini. Kamu taruh di lantai. Kamu bawa foto ini dan kau bilang, saya lepasin dari kutukan saya. Sebentar, itu siapa? Kok itu teman yang aku sakitin itu, Kak? Kamu soalnya nggak sadar waktu pas lagi Tadi. lagi dikuasain sama makhluk gaib. Kamu nyebut-nyebut nama. Jadi saya taunya dari situ. Ucapkan yang keras, Linda. Udah usaikan permainan ini semuanya. Permainan gaibnya harus selesai di sini aja. Nggak usah balik-balik lagi. Saya lepaskan semua kutukan saya dan jalani hidup dengan normal. Maafin saya. Saya minta api. Kamu aja, thank you. Dia aja. Kamu bakal. Lepasin ya, Linda. Yang lain dulu baru deketin. Kita butuh gelapin cahayanya. Lampunya. Bunganya semua dibakar aja. Suasananya mencekam ya di sini. Dia Soalnya terasa sangat mencekam sekali. Satu pertanyaan sih di benak saya. Apakah hal yang wajar ya bagi seorang dunia malam menggunakan hal seperti itu? kayaknya mungkin karena persaingan, akhirnya apapun cara akan dihalalkan gitu. Mereka Jadi gunakan. nggak cuma dunia malam aja ya sebenarnya. Sebenarnya nggak cuma di dunia malam. Banyak Semua juga yang ya. namanya persaingan akhirnya Iya. bikin gelap mata ya. Iya. Oh, oke. Saya berharap setelah ini kelar semuanya beres. Iya, Kak. Boleh saya minta apinya? Oke, thank you. Apa bisa kembali normal lagi, Kak? Jalan satu-satunya Linda yang harus bantuin karena harus anterin ke dokter, harus bantuin dia, dan harus sadarin dia semuanya. Benar-benar dari yang ada yang nempelin dan segala macam makhluk halus ini dan itu semuanya kamu yang harus akhiri karena kamu yang mulai. Dan saya yakin makhluk halus ini akan pergi kalau misalnya kalian saling membantu satu sama lain. Iya, karena kamu juga butuh pertolongan kan secara medis. Dan dia juga dalam kondisi yang sama gitu. Iya, betul.
saling bantu deh. Dengan dibakarnya tadi, makhluk ini kemana, Roy? Saya berharap sih akan hilang sepenuhnya. Saya lihat sekarang sih hilang, tapi nggak tahu nanti kalau kamu menjalani pola hidup sehat, menjalani kehidupan yang penuh religi sesuai dengan keyakinan kamu, saya rasa hilang total. Dan sering-sering bantuin orang yang kena penyakit, saling sama-sama bantu dan cari informasi sebanyak-banyaknya deh. Harus kemana berobat dan harus gimana cara minta tolongnya. Iya, Kak. Untuk pertolongan pertama untuk hal-hal yang kayak gini-ginian. Iya. Dan kalau bisa juga stop aja dari pekerjaan seperti Betul. itu ya. Kami nggak mau menghakimi pekerjaan yang dijalankan oleh Iya. Mbak Linda, tapi memang resikonya besar sekali. Makanya untuk mendapatkan penyakit kelamin kan ya resikonya gede banget gitu dengan pekerjaan yang jalani sekarang. Ya kalau memikirkan punya pekerjaan yang baru, saya rasa itu langkah yang lebih baik untuk melindungi supaya nggak kena penyakit lagi. Iya, Kak. Jadi aku punya rencana kalau memang semuanya ini udah berakhir dan udah baik-baik aja dan aku pun baik-baik aja, aku pengen buka usaha, Kak. Dan Di usaha yang baru, saya yakin persaingan pun masih tetap ada loh. iya, tapi semoga aku ngelakuin kesalahan yang sama lagi, Kak. Jangan. Yalah, jangan. Udah dapat pelajaran juga kan sekarang. Iya. Ya, seperti itu. Berarti intinya kalau kita menghadapi persaingan dengan menggunakan hal mistis, justru malah berbalik ke diri kita sendiri ya. Iya. Konon katanya mendengar kucing tiba-tiba seperti kucing hamil, itu ada energi makhluk halus di sekitar kita. Barusan ada suara kucing loh, makanya Iya. tiba-tiba saya ngeliat Iya, kiri ke benar. belakang. Loh, Ini kayak Teror kucing ini hamil. belum habis ya, Bay. ada kucing Masih di ada mana ya? makhluk halus lagi artinya di studio. Iya. Tapi saya pastikan bukan Kelinda lagi. Moga-moga nggak kamu ya, Marjin. Jangan. Jangan. Kamu nggak dalam kondisi lemah kan? Enggak. Siapa ya the next jadi korbannya? Oke. Linda sekarang apa yang dirasain? Lega. Dan kepalanya tuh tadi kan pas masuk itu benar-benar yang kepala aku tuh sakit banget, Kak. Cuman sekarang nggak tahu, jadi udah plong aja. Tuh. Terus yang tadinya belakang aku ngerasa itu tuh berat banget, sekarang tuh kayak ya udah kayak nggak ada apa-apa. Lebih ringan, lebih nyaman rasanya. Iya. Tapi aku nggak tahu kenapa badan aku tuh panas. Sekarang masih panas. Iya, aku ngerasa badan aku panas, aku nggak tahu kenapa. Sekarang? Iya. Oke, Roy. Gimana Roy? Apa yang mau disampaikan buat Linda? Ya pastinya Linda udah terbebas dari hal-hal ginian sih. Jangan bermain api lagi ya, Iya, Kak. yang kotor-kotor. Marjin, ada terakhir yang mau disampaikan buat Linda? Jalanin hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya jangan pernah melakukan hal-hal seperti itu, apalagi hal-hal yang membahayakan orang lain, pasti nanti akan kena karmanya ke kita sendiri. Iya, Kak. Mbak Linda jangan lupa untuk pikir panjang setiap keputusan yang mau diambil ya. Pikirin resikonya sejauh mungkin supaya lebih bijak lagi mengambil keputusan. Terima kasih Mbak Linda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya, Mbak Linda boleh meninggalkan studio, selamat malam. Makasih, Terima Kak. kasih Mbak Linda. Roy, kalau ngelihat Linda, apa emang benar-benar dia udah bersih dan nggak akan didatengin sama makhluk yang kamu gambar ini, Roy? Saya curiga ini belum benar-benar bersih, jadi tampaknya menggugah saya untuk melakukan penelusuran dan olah TKP ke lokasi Linda. Mungkin akan banyak ketemu bukti-bukti yang lain tampaknya. Atau ritual-ritual yang disembunyikan. Frisley akan melihat ke sana. Ya, rekan kami Frisley akan membantu kita dalam melakukan penelusuran olah Baik. TKP. Kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Linda. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah partisipan kita bernama Mbak Linda dan saya akan membantu menyelesaikan masalahnya. Permisi.
Mbak Linda? Iya benar, aku Linda. Ini ada bau kurang enak ya? Maaf Mbak, memang baunya tuh kadang-kadang suka agak menyengat banget. Oh, apa-apa. Kak, aku boleh minta masker nggak? Mbak boleh dipakai dulu ya? Ya udah Mbak. Saya boleh masuk? Boleh, silakan. Jadi Mbak sering ngalamin gangguan-gangguan itu ya di rumah ini? Iya Mbak. Aku ngerasa nggak enak nih. Kak, aku boleh minta kamera thermal nggak? Iya. Oke. Kak, tadi ada penampakan? Tadi ada penampakan lewat di sini. Nggak ada apa-apa Mbak. Coba deh Kak, bisa dicek nggak? Dapat nggak? Tadi pada ngeliat nggak ada yang lewat? Nggak ada Nggak apa-apa. ngeliat. Tapi tadi ada di sini. Nggak ada apa-apa Mbak. Di teman tadi sempat rekam. Iya, ada. Tadi kelihatan banget, jelas banget Kak dia lewat. Coba nih, Kakak lihat nih. Cuma emang aku nggak ngeliat sosoknya. Aku ngerasain auranya nggak enak itu dari mulai pas masuk ke ruang tamu tadi, Mbak. Ada nih, ada. Itu apa? Apa itu genderuwo yang selalu ganggu aku Mbak? Genderuwo? Iya. Jadi selama ini tuh aku selalu diganggu sama genderuwo itu Mbak. Oke, berarti kita harus cari yang sosok genderuwo itu. Karena aku nggak ngelihat sosoknya sih, Mbak. Aku cuma ngerasain auranya nggak enak dari mulai masuk di depan tadi. Oke nih aku simpen deh. Iya Kak, makasih ya. Mbak Linda, aku boleh masuk ke kamar Mbak Linda? Oh ya udah, boleh. Di sebelah mana? Di sana Mbak. Sana. Ya, silakan Mbak. Tunggu ya Mbak. Aku mau ngelihat. Aku mau nge-rewind kejadian yang ada di kamar ini. Pas pertama kali aku masuk ke kamarnya Mbak Linda, aku langsung lihat kejadian kalau hampir setiap hari si sosok genderuwo itu datang ke kamarnya. Karena dia tertarik sama lendir yang keluar dari kemaluannya Mbak Linda. Bahkan si sosok itu menjilati lendir yang keluar dari kemaluannya. Terus juga aku ngeliat kalau beberapa kali sosok itu coba masuk ke badannya Mbak Linda. Jadi kayak dia coba buat nguasain badannya Mbak Linda. Tapi karena energi genderuwo itu terlalu besar dan ditolak sama badannya Mbak Linda, akhirnya Mbak Linda sering banget mengalami kejang-kejang sampai muntah darah. Mbak Linda tapi sering ngerasain gak enak juga di sini. Iya Mbak. Karena jujur maaf ya Mbak, makin kesini pas aku masuk ke ruangan kamar Mbak Linda, aku makin nyium bau yang gak enak, bau yang tadi aku cium di luar. Mbak Linda, Iya. itu daleman kenapa ditaruh di situ ya? Oh, jadi itu tuh salah satu syarat dari orang pinter yang aku berobat ke dia. Katanya pakaian dalam yang aku pakai tuh jangan dicuci. Terus Jadi harus dibiarin di situ? disimpan. Iya. Ini salah sih Mbak, justru aku ngeliat ya mungkin memang sosok itu bakalan datang ke sini, tapi ini malah memanggil sosok itu untuk datang ke kamar ini Mbak. Wah! Kak Sri! Kak Sri! Ya? Kak Sri, itu maaf Kak, jadi itu ada celana dalamannya Mbak Linda, terus juga banyak serangga. Aku boleh minta tolong nggak Kak? Nggak apa-apa kok Mbak.
Ini Diambil aja karena kita harus bakar. Maaf ya Mbak Linda, nanti itu semua aku bakar ya. Yaudah, Mbak. Tolong ya Kak. bentar aku ambil plastik. Itu Mbak Linda tidur kayak gitu banyak serangga nggak masalah Mbak? Nggak masalah, karena kan biar genderuwo itu nggak ganggu aku lagi, Mbak. Karena aku nggak ngeliat. Malah bener sih Mbak, malah cara yang dilakuin sama Mbak Linda ini salah. Banyak kecoanya, please. Kak, tolong ya. Mbak, Ini kenapa kok tiba-tiba gini? tunggu deh Kak, aku ngerasa kayaknya ini ada pengaruh dari si sosok genderuwo itu deh. Gak ngaruh. Mbak. Kayaknya si sosok itu nggak ada di sini deh Kak. Tunggu, Kak boleh ikut aku nggak? Pemirsa, ini aku nggak tahu aku di ruangan mana karena tadi tiba-tiba Mbak Linda kayak bener-bener diem melotot dan badannya keras. Cuma aku ngerasa dipanggil ke sini dan sekarang di belakang aku juga lagi ada sosok kayak apa ya, kayak nggak tahu ini makhluknya juga bentuknya nggak jelas. Cuma mereka semua melihat ke arah sini. Ya aku ngerasa di sini entah ada sesuatu atau ada benda yang memanggil keberadaan mereka. Ini kotor banget. Coba deh Kak, lihat deh. Oke. Kita bakar aja deh. Kak, aku boleh minta tolong nggak? Tolong panggilin Kasri, terus bawa Mbak Lindanya ke sini. Karena kita harus bakar semua barang-barangnya itu di sini. Dan bisa jadi ini juga alasan kenapa Mbak Linda punya penyakit di kemaluannya. Dan maaf tadi emang baunya bener-bener nggak buat aku dan tim ngerasa nyaman. Tadi pada nyium kan ya? Iya. Nih. Tunggu deh, ada yang coba komunikasi sama aku. Korbannya Mbak Linda. Jadi pemirsa, ada sosok makhluk tinggi. Dia bilang kalau benda-benda ini yang digunakan untuk ritual Mbak Linda, karena Mbak Linda sempat mengerjai rekan kerjanya Mbak Linda sampai akhirnya rekan kerjanya itu punya penyakit yang dialamin sama Mbak Linda sekarang. Jadi kayak mungkin sakitnya itu berbalik ke Mbak Linda sekarang. Pris, ini berat banget ini. Maaf ya Kak, Ini tapi masih emang kita kaku harus, iya kita harus bawa di sini. Tadi barang-barangnya mana Kak? Ada, bentar. Ini Kak. Kak, kita bakar di sini deh Kak. Ini kita bakar. Iya Kak. Baunya makin nyengat ya Kak. Negatif nggak terlalu nih? Banget. Makanya kita harus bener-bener bakar sekarang deh Kak. Biar nggak kena ke yang lain juga. Soalnya makhluknya yang nguasain tuh si sosok genderuwo yang ternyata pernah disuruh sama Mbak Linda untuk mengerjai rekan kerjanya itu. Tapi aneh juga bisa nih. Disimpan. Mbak Lindanya salah sih. Dia yakin dan dia ikutin kata orang pintar itu, bukan malah berobat ke dokter. Oke pemirsa, sekarang ini
benda-benda yang berpengaruh negatif untuk Mbak Linda kita bakar. Ini kenapa nih? Mbak? Mbak Linda? Mbak Linda sadar? Masih nggak enak? Masih? Tapi udah gak enakan kok. Udah gak enakan? Oke Mbak Linda, jadi ini barang-barangnya semuanya udah kita bakar. Dan untungnya sosok itu juga udah nggak ada di sini sekarang. Jadi emang dari benda-benda ini yang mempengaruhi kedatangan dari sosok genderuwo itu. Terus Mbak, kalau saya boleh saranin, Mbak Linda jangan lagi deh berobat ke orang pinter sama penyakit yang Mbak Linda alamin sekarang. Karena lebih baik ke dokter. Saya kalau misalnya nggak diobatin malah lebih parah nanti, berpengaruh untuk diri Mbak Linda. Terus juga jangan berhubungan sama hal-hal mistis lagi ya Mbak. Iya. Biar aura-auranya itu udah nggak ada lagi Kak. Oke Mbak. Ada. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dudi dan Linda. Dudi tadi menguasai sebenarnya ilmu kebatinan yang luar biasa. Sementara Linda karena persaingan di dunia malam, dia justru gelap mata mencelakai temannya sendiri yang kondisinya sekarang sampai cacat. Dan akhirnya Linda juga merasakan hal yang sama. Gimana komentar kamu, Dudi dan Linda? Saya sangat prihatin sekali dengan Linda juga karena dia dikuasain sama makhluk halus yang menyaru seperti itu. Dan apalagi dengan Dudi ya. Dudi juga sempat saya terkecoh juga di menit yang terakhir. Saya ngerasain bahwa udah sadar ternyata belum, masih belum dan masih belum. Betul, saya baru sekali sih dengar ada orang yang melakukan menghisap sukma gitu dan buat tadi sempat kehilangan apa ya? Hampir. Jadi berubah gitu. Jadi berubah. Auranya Margin. Saya juga baru kayak sadar begitu Karo bilang, iya bener. Iya kan? Dia emang begitu melihat saya Beda banget. Kayak narik gitu terus ya. Itu menarik. Dan sukma. saya juga karena nggak tahu, saya lihat matanya juga. Aduh, Iya. untungnya buru-buru di stop ya. Iya. Baru Kak Roy kasih tahu kan. Iya berarti memang benar kita harus hati-hati ya kalau misalnya menemukan orang yang seperti itu, jangan sampai kita kosong gitu. Iya, maksudnya. pelajaran juga sih buat kita semua ternyata kalau misalnya ngelihat ada orang yang mulai agak aneh gitu, jangan lihat matanya deh, buru-buru langsung kita cabut aja. Iya benar. Itu buat kita nggak aman, apalagi kamu perempuan. Nah, pertanyaan saya nih, setelah Linda tadi nih, partisipan kita yang kamu lihat juga jauh ke depan, sebagai sama-sama perempuan nih, saya agak khawatir. Saya pengen nanya, apa kamu aman? Karena saya tadi agak sedikit trauma ketika dia nyebut. Dia ada di belakang saya. Iya. Saya ngerasa Biasa aman-aman aja aja ya? sih, biasa aja. Justru yang saya rasain yang nggak aman tadi begitu Pak Dudi itu ngeliat saya. Oh Dudi yang Iya. manggil Iya. menghisap sukma. Karena kan Tapi dia secara laki-laki kan, terus Iya. manggil saya kayak, iya saya juga menatap matanya juga salah banget. tapi kamu sempat dikejar dan dikira Rossi loh. Iya. Iya, makanya. Iya. Ya mudah-mudahan sih aman ya ke depannya. Kalau Mudah-mudahan. dari sini nggak akan ada yang ikut. Amin, jangan dong. Mudah-mudahan. Iya. Tapi Roy ngeliatnya gimana? Ada tips juga sih buat orang-orang yang kita kayak misalnya kita habis pergi kemana gitu kan, kita harus bersih-bersih diri dulu sebelum kita berkumpul dengan teman-teman dan keluarga yang lain gitu. Iya. Kita buru-buru mandi dulu aja dan bersih-bersih semuanya. Iya. Baik. Karena kita nggak tahu energi negatif dari mana. Ya nggak sih? Betul. Mudah-mudahan sih nggak kebawa energi negatifnya. Siap. Margin, terima kasih banyak sudah hadir Thank di you so Menembus Mata much. Batin. Sukses untuk semua Thank you, rencana Margin. baik dan karirnya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you. penjelasan pencerahannya Terima pada kasih. malam hari ini. Baik. Pemirsa, jika Anda menemukan kegagalan, tak perlu khawatir akan kekalahan. Relakanlah satu langkah demi maju 2 langkah ke depan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.